Hai, welcome to Artocles. Saya lumayan stres dari kemarin karena laptop bermasalah dan beberapa file kasus jadi hilang. Bahkan true crime yang sudah tinggal rekaman malah raib karena akunnya nggak bisa login. Lumayan pusing, dan boleh percaya atau tidak, skrip kisah nyata kali ini saya ketik di handphone. Perjuangan banget pokoknya, tapi nggak apa-apa, yang penting ceritanya bisa tersampaikan dengan baik. Kasus Asia Tenggara, baiklah kita menuju ke negara Thailand. Daftar segera di situs slot gacor anti ribet. DWP Gaming. Saya kenalkan dengan seorang wanita kelahiran tahun 1981 yang berasal dari kota Lampang, negara Thailand. Namanya Entarak Anufat dan pertama kali menikah pada tahun 2005. Kemudian dikaruniai seorang putra di 2007 dan berpisah dengan suaminya yang nikah lagi dengan pedagang jeruk 6 tahun kemudian. Entarak tinggal bersama putra dan ponakannya yang bernama Pepa Sangkrajang yang kala itu menumpang di rumahnya karena bersekolah di Lampang. Orang tua Pepa jauh di Nong Khai, makanya segala perintah tantenya selalu dituruti sama gadis yang satu ini. Pada tahun 2017, Pepa berkuliah di Universitas Lampang Rajabat dan mulai tinggal ngekos dekat kampus supaya nggak telat tiap harinya. Namun sesekali masih suka mengunjungi tante dan sepupunya di sana. Sebenarnya di tahun yang sama, Entarak memiliki hubungan dengan seorang pria yang kerja sebagai mandor tanah galian sekaligus debt collector. Namanya Picitai Natawut yang lebih muda 3 tahun dibandingkan wanita tersebut. Picitai juga sebenarnya duda, bahkan sudah 2 kali menikah namun gak pernah dikaruniai anak. Ada yang bilang pernikahan sebelumnya gagal karena ditinggal sang istri. Sebagian bilang emang Picitai tukang selingkuh. Namun apapun gosip di luaran sana gak pernah dihiraukan sama pasangan ini. Masa lalu biarlah tetap di belakang. Mari pikirkan masa depan dan berusaha jadi pribadi yang lebih baik. Keduanya pun resmi menjadi suami istri pada bulan November 2017 saat usia Entarak 37 dan Picitai 34 tahun. Mereka pun menyewa sebuah rumah dan masih tetap sang istri bekerja ngebantu keuangan rumah tangga. Baru pada bulan Mei 2018, Entarak resign karena sudah hamil 5 bulan dan mudah capek. Hanya Picitai yang nyari duit dan pasangan ini dikaruniai anak pada bulan November 2018. Jadi sekarang ada 2 anak di rumah tersebut. Yang pertama putra bawaan Entarak dari suami sebelumnya. Saat mengunjungi sang tante untuk nengokin si bayi kecil, Pepa bercerita mengenai kegiatannya sekarang yang bukan hanya kuliah, tapi sambilan kerja jadi SPG suplemen pria dan obat kuat. Jadi nawarin door to door ke jalanan dan uangnya lumayan untuk bisa memenuhi kebutuhan kampusnya. Namun kala itu Entarak nggak setuju dengan profesi ponakannya itu. Soalnya image yang selalu lengket di kepala bahwa cewek SPG seperti itu bisa digoda oleh siapapun. Banyak yang genit suka megang-megang dan berpotensi melecehkan. Apa nggak lebih baik Pepa concern pada studinya dulu? Toh ayah ibunya masih bisa ngirim uang dari kampung. Ntar kalau udah lulus baru enak bisa cari kerja yang layak dengan gaji besar. Namun tetap aja Pepa bilang dia nyaman dan enjoy jadi SPG. Lagi kasihan juga mamanya di kampung banyak beban. Adiknya masih ada 3 dan semua butuh biaya besar dalam pendidikannya. Bisalah Pepa sambilan kerja untuk bayar uang buku. Di waktu yang sama, Entarak juga sempat bercerita mengenai kehidupannya. Semua baik aja dan suaminya bertanggung jawab. Namun justru ada satu kegelisahan yang sulit dipendam, bahwa Picitai sangat buas di ranjang. Dalam satu malam bisa 2-3 ronde ngajakin main. Bahkan saat Entarak kemarin hamil pun kayak nggak kenal situasi. Tetap aja minta jatah, dan ini mulai bikin wanita itu kelimpungan. Apalagi sekarang saat bayinya udah lahir, makin ganas aja. Ya siang, ya malam, pokoknya harus dilayanin. Tenaga kuda banget dan ini bikin Entarak kecapean. Yang bikin susah sebenarnya karena Picitai nggak mau permainan yang kaku dan hambar. Maksudnya kalau Entarak diem aja pada saat suaminya begituan, pasif, itu bikin Picitai marah. Istrinya harus lebih aktif saat bercumbu dengan berbagai posisi. Entarak diem aja langsung dimarahin bahkan ditampar. Nggak kenceng sih, tapi intinya nggak boleh pasif. Makanya wanita itu pegel-pegel mulu. Mana harus ngurus 2 anak, belum lagi segala kerjaan rumah yang wajib dibereskan.
Ini sebenarnya sempat bikin Pepa ketawa ya. Maksudnya kan itu emang bagian dari tugas istri, daripada suaminya jajan di luaran dan mencari wanita lain. Namun Entarak bilang keluhannya bukan lelucon. Dia beneran capek, sehari bisa 2 kali dan kadang di hadapan putra pertamanya pun diembat juga sama Picitai. Bibinya emang ngaku ya bahwa sang suami punya kebiasaan membuka situs khusus dewasa. Nggak bisa dilarang, kalau dibilangin malah ngebentak. Dipikir-pikir Entarak juga masih seneng ya bahwa sang suami nafsunya sama dia. Bener kata ponakannya, jika sempat udah nyari cewek di luaran sana bisa bahaya. Namun kalau boleh jujur ya, Entarak suka nggak tahan. Capek, harus super aktif turun naik pegel kakinya. Pada 6 Januari 2019, Entarak mendapat sebuah telepon dari seorang pria bernama Prasita Nari yang mengaku sebagai pacar dari Pepa, sang keponakan. Pemuda itu mengadukan hal yang bikin dia cemburu bahwa Pepa kerja jadi SPG suplemen dan obat kuat, sekaligus mau aja tiap digodain dan dipegang-pegang sama cowok. Kata Prasit ke Entarak, bilangin dong ke keponakannya tobat, jangan kerja gitu. Katanya serius pacaran sama saya, tapi kelakuannya binal banget. Tiap dikasih tahu malah melawan dan yang ada berantem mulu. Sebenarnya Entarak malas juga yang ngurusin percintaan anak muda yang terdengar berlebihan dan terlalu drama. Namun karena hal ini juga menyangkut kehormatan Pepa dan keluarga, makanya dia bilang nanti akan nelpon ponakannya untuk dinasehatin. Jadi tenang aja, jangan emosi. Ini yang bikin Entarak kemudian nekat mendatangi rumah sewa Pepa karena handphonenya udah nggak pernah aktif. Sepertinya nomor udah ganti. Kala itu langsung ketemu dengan Pepa bersama seorang pria berwujud wanita bernama Shirley Kopaikro yang dikenalkan sebagai bosnya untuk jualan alkohol. Entarak langsung aja cerita mengenai cowoknya Pepa yang nelpon dia dan protes sama kerjaan ceweknya. Katanya suka digrepe-grepe, diem aja. Sentuh area sensitif nggak apa-apa. Pakaian seksi. Apa bener begitu? Sang ponakan cuma bisa ketawa dan bilang bahwa pacarnya itu aja yang berlebihan. Namanya juga jadi SPG malam ya, resikonya kurang lebih begitu. Pakaian seksi dan sentuh-menyentuh nggak bisa dihindari. Yang penting target jualan tercapai. Bahkan si Shirley juga jadi ikut-ikutan dan ngomong pada Entarak bahwa ada aja om-om yang minta ditemenin, tapi nggak pernah lebih dari pegang-pegang. Masih ada batasan dan Pepa juga tahu cara melindungi dirinya. Nggak usah khawatir, yang penting jualan laku dan uang tips melimpah ruah. Bahkan Pepa pun ngaku udah mau putus aja sama Prasit, terlalu posesif. Ngasih duit nggak mau, tapi larang-larang orang kerja, bacot doang. Dalam seminggu nampaknya keadaan adem ayem hingga Entarak mikir urusan ponakannya udah beres. Capek ngurusin bocil pacaran, dirinya aja lagi riweuh dengan kerjaan di rumah, putranya masuk SMP, bayinya minta nenen terus, suaminya juga. Masa kisah asmara Pepa pun harus dia yang turun tangan. Namun pada Selasa 15 Januari 2019 tiba-tiba datanglah ke rumahnya si Prasit. Entah tahu dari mana dia alamat Entarak dan baru kali ini juga ketemu sama pemuda tersebut. Prasit merengek dengan mata berkaca-kaca bilang sangat mencintai Pepa dan baru aja diputusin. Bahkan marah sama tante tersebut, kenapa nggak pernah usaha menyelidiki sendiri apa sebenarnya pekerjaan sang ponakan. Lalu kira kerjaan gue di rumah ongkang-ongkang kaki doang, nggak sempet kali jadi detektif ngikutin si Pepa. Lagian lu ya Prasit kan tampang oke, kalau diputusin bisa cari yang lain, kenapa sedih? Namun pemuda tersebut bilang rasa cintanya udah mendarah daging pada Pepa. Yang selanjutnya ditunjukkan pada Entarak adalah beberapa foto di handphonenya yang menunjukkan sang ponakan sedang dipeluk oleh pria-pria berbeda di kafe dan lobi sebuah hotel. Kata Prasit, beginilah kerjaan Pepa tiap hari. Sampai akhirnya Entarak bilang dia bakal mendatangi ponakannya untuk dimarahi. Sini, bluetooth fotonya biar jadi bukti. Pada 16 Januari 2019-nya, ternyata Entarak mengirim foto tadi pada Pepa dan kemudian menelponnya. Sang ponakan kaget dan sempat takut saat dibilang bakal diadukan pada orang tuanya di Nongkai. Malamnya, Pepa langsung datang ke rumah sang tante dengan bawa jeruk dan mie goreng sembari merayu agar tidak menceritakan apa-apa pada ayah ibunya. Dia hilaf soalnya jualan minuman kesehatan dan obat kuat kan gak begitu laku. Yang ada pada minta buktiin apakah suplemen dan obat kuatnya beneran bikin jos atau enggak. Dan uang tips yang didapat juga lumayan untuk menutupi uang semesteran dan buku diktat kampus. Namun dia janji gak akan melakukan hal itu lagi. Bersumpah, asalkan tantenya tersebut juga janji ya gak mengadukan pada orang tua. Ntar kalau mereka di kampung pada sakit kan kasihan. Entah mengapa tiba-tiba Entarak berpikir lumayan jauh tentang kehidupannya yang melelahkan. Dengan berani dia ngajak barter. Oke,
Tante nggak akan cerita sama mama papa kamu, tapi bisa nggak minta tolong? Ya memang agak aneh dan memalukan sih. Gimana kalau kamu layanin paman kamu seminggu ini? Soalnya tante udah nggak kuat, beneran. Apalagi sedang datang bulan, suka kesiksa. Si paman ngoceh-ngoceh dan ngancem mau jajan di luaran. Biar dia nggak jatuh cinta sama wanita lain, mending kamu aja. Seandainya berkenan ya, entar tante kasih duit tapi nggak banyak, sisaan uang belanja. Jangan bilang siapa-siapa, gimana? Sempat memang terasa aneh dan berpikir selama 2 hari. Picitai juga nampaknya menyetujui hal tersebut dan terjadilah perbuatan pertama di Rabu malam 23 Januari 2019 di kamar belakang saat anak-anak sedang tidur di kamar depan, sementara Entarak menunggu sambil nonton TV di ruang keluarga. Sampai 2 hari kemudian, Jumat 25 Januari 2019, saat itu udah jam 10 malam dan Pepa datang lagi ke sana karena janjian mau bercumbu dengan pamannya. Tapi kali ini, dia bilang yang terakhir kali lah, cukup 2 kali aja sebab ngerasa Picitai mainnya kasar banget, beringas. Akhirnya mereka ke kamar belakang lagi. Entarak mengira kedua anaknya udah tidur, makanya keluar rumah untuk membeli makanan bagi dirinya sendiri. Namun dia berubah pikiran. Mie rebus yang dibeli nggak dibungkus, makan di tempat sekalian ngabisin waktu di situ. Entar pas balik palingan suami dan Pepa udah kelar pikirnya. Kenyataannya saat itu Prasid datang ke rumah mereka untuk bertemu lagi sama Entarak. Dia ketuk pintu depan dan yang bukain malah putra Entarak yang berusia 12 tahun. Pemuda itu sempat nanya, "Mama atau Papa ada?" Bocah itu ngejawab, "Bapak ada di belakang sama Kak Pepa. Masuk aja, lihat aja." Awalnya Prasid segan ya mau masuk karena kan emang udah malam juga. Tapi dia kangen sama mantan pacarnya. Ada Pepa di situ. Udah semingguan diputusin dan gak ketemu. Makanya beranjak perlahan ke belakang. Di dapur gak ada. Kata anak itu di kamar yang itu. Yang langsung didorong pintunya dan Prasid kaget ngelihat pemandangan menjijikan di depan matanya. Dia masuk dan langsung menendang Pepa yang tadi posisinya ada di atas badan Pak Picitai. Langsung aja sang paman mendorong pemuda tersebut hingga sempat jatuh ke lantai. Picitai sempat teriak, "Keluar!" Sementara Pepa menangis sekuat tenaga, namun Prasid yang dilanda rasa cemburu malah melawan hingga lari menuju dapur dan sempat mencari-cari benda untuk melawan. Dia temukan parang dan terjadilah pergumulan sengit antara dirinya dengan Picitai. Si paman terluka lalu jatuh ke lantai. Pepa dikejar sampai ke halaman depan dan sempat merasakan tajamnya senjata yang diayunkan oleh Prasid. Hingga anak Entarak teriak dan tetangga ngumpul untuk mengamankan keadaan. Baik Picitai serta Pepa langsung dibawa ke rumah sakit Kelang Nakonram untuk mendapat perawatan. Sementara Entarak masih enak makan mie rebus untuk tambahan piring ketiganya. Sudah pasti ya, Prasid diamankan pihak berwajib bersama parang yang digunakan sebagai barang bukti kejahatan. Pemuda berusia 24 tahun tersebut ngaku pada polisi bahwa dirinya sakit hati atas yang dilihatnya di malam peristiwa. Dia sangat mencintai Pepa, berharap bisa balikan dan membangun rumah tangga dengan gadis itu. Walaupun kemarin kerjaannya nggak bener, namun Prasid yakin mantan kekasihnya tersebut mau bertobat dan kembali jadi miliknya, menjadi istri yang baik dan jadi ibu bagi anak-anaknya. Sebenarnya dia pengen banget Entarak ikut ngebantu nasehatin, kan selama ini Pepa dekat dengan tantenya tersebut, jadi mikir dialah orang yang tepat untuk membantu memperbaiki hubungan sama Pepa. Malah berdasarkan kesaksian 2 korban, justru apa yang mereka lakukan adalah ide gila yang dicetuskan oleh Entarak. Malah makin berabe. Ya, Picitai sih oke aja, lawang dia yang paling enak dalam kondisi ini. Dalam masa 2 minggu setelah menjalani perobatan, memang baik Pepa dan Picitai dinyatakan masih selamat. Namun keduanya harus diperban bagian leher dan lengan. Pepa sih yang paling parah ya karena dia nggak sanggup melawan. Bahkan saat ditolong oleh warga, dirinya dalam kondisi belum sempat pakai baju. Tapi gadis itu ngaku salah. Dia takut aja tantenya beneran ngadu pada orang tua di kampung tentang pekerjaannya selama ini. Apalagi ada bukti foto yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Pepa sering jalan sama pria-pria tua. Ibunya lagi sakit, ntar malah makin parah jika tahu putrinya di perantauan berbuat nggak bener. Bahkan kemudian dia menuduh bosnya Shirley yang menawari kerjaan itu duluan. Kalau jualan suplemen pria harus bisa dibuktikan juga, khasiatnya harus ditunjukin, entar biar makin banyak komisi dan uang tipsnya.
Namun Shirley membantah bahwa dalam mempekerjakan Pepa ada paksaan. Semua boleh milih mau ikut atau enggak. Buktinya selama ini gadis itu enjoy aja, kenapa sekarang baru ngeluh dan menyudutkan dirinya? Menurut pengacara Mim yang membela Prasid, sebenarnya semua kejahatan ini bermuara pada Entarak. Masa dia biarkan suami dan ponakannya begitu, malah disuruh-suruh, padahal di situ ada 2 putranya tapi kok nekat. Namun kenyataannya di pengadilan, Entarak malah sering nangis sesenggukan sambil memberi keterangan bahwa dia nggak sanggup dengan kebuasan suaminya. Picitai terlalu hiper, siang, malam, di kamar, di dapur dengan berbagai posisi, nggak kuat dia. Tapi takut juga rumah tangganya nggak harmonis kalau menolak ajakan sang suami. Dirinya jelas takut jika Picitai main sama wanita di luaran sana, entar mereka malah baper dan saling jatuh cinta. Serba salah, sampai Pepa mau aja menuruti permintaannya dengan imbalan uang, sekaligus nggak bakal diaduin ke kampung tentang kelakuannya selama ini. Di hadapan hakim, Entarak memohon agar dirinya dimaafkan dan tidak dihukum. Soalnya dia kan masih punya bayi, entar nggak ada yang ngejagain. Biar si Prasid aja yang dihukum katanya karena terlalu rese, sering datang ngeluh tentang perjalanan cintanya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Kamis 18 Juli 2019, hakim di Pengadilan Tinggi Negeri Wilayah Lampang, negara Thailand, menyatakan bahwa Prasid Tanari bersalah atas penyerangan yang melukai 2 orang dan sanksi atas penggunaan senjata tajam. Lelaki berusia 24 tahun tersebut pun dituntut atas penganiayaan dan juga terkena hukuman 6 tahun penjara. Pepa dan Picitai mendapat sanksi atas perbuatan tercela dan masing-masing menerima 3 bulan kurungan. Sementara Entarak Anufat juga terkena sanksi konspirasi kejahatan dan dalang keonaran hingga terjadinya kasus ini. Wanita berusia 38 tahun tersebut terkena hukuman 4 bulan penjara. Namun karena dirinya masih memiliki bayi berusia 8 bulanan, makanya cuma diganjar wajib lapor, namun gak boleh keluar kota Lampang dalam masa waktu 13 minggu ini. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling salah dalam kasus sekarang sebenarnya? Tante Entarak yang pikirannya sempit, Prasid yang posesif berlebihan, Paman Picitai yang buas, atau si Pepa yang pekerjaannya nggak bener? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.